keras damang mudah-mudahan. Terus ngarendeng deh ayeuna. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus alhamdulillah pincuna oge juna Haji Eti yang Sofi lebih di Kalimantan terus lengkap alhamdulillah selamat. Alhamdulillah rabbil alamin. Sar Kalimantan istimewa dinten ieu mah. Terus istrina Agus terus mangetan terus mulai sehat pengentannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Banyak kenikmatan yang kita Alhamdulillah. dapatkan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sarjana doakan anu menuju angkat haji nyata depan sarang yang ini Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keras maparing kelancaran, kemudahan, kesehatan, lindungan, mudah-mudahan hajinya Allah Subhanahu wa taala jadikan hajjan mabrura, sayan masykura, gamban maghfura. Sahili Allah umrahuma fil haji, sahili Allah sahuma fil haji, yasir wa la tu'asir, yasir wa la tu'asir, fa inna kull amrin nasi'an laka yasir, hajjan mabrura, sayan masykura, gamban maghfura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tabarukan minka ya Allah bi tilawatina lahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ge ngiring doakeun insyaallah dinten Selasa kaping 20 tapi pada sidang di Bandung ya mudah-mudahan memasihan kemudahan sampai Allah. Terus kaping 4 Juli rataana panginten masuk jadi ND mudah-mudahan alik maksud sekolah dari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala paling kelancaran kemudahan paparin manfaat Allah Subhanahu wa taala. Ya Fatahil Alim, ya Fatahil Alim, Fatahil Alim, Allahumma qulubahuma wa aqlahuma wa fikrahuma qutul arifin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah lahuma aliman nafi, aliman nafi dan najah. Wa Allahumma inna nas'aluka najah lahuma, Allahumma nas'aluka najah lahuma waj'alhuma minas salihin minal nafi'in. Sahilu marhamna fit ta'allum, sahilu ma fit ta'allum wa fit ta'lim bis salihin. Rabbana innaka antas samiul alim. Allahumma nas'aluka suhulata wal yusra fit ta'allum lahuma man najah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tabarukan minka ya Allah lahuma bi tilawatina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dinten ending oke sakinah panginten pada dia kelulusan MD ETK panginten Selasa gitu. Selasa TK. MD Selasa insyaallah TK. Mudah Allah Subhanahu wa taala paling kelancaran, kemudahan, barangkali mudah-mudahan jantan barangkali yang saleh, mudah-mudahan mudah-mudahan manfaat. Mungkin Allah Subhanahu wa taala nyatet ya bagi yang amal saleh orang sadaya. Allah nasruka ya Allah sallallahu alaihi Allah lahum yasirullah Allah nasruka yusra yasirullah tu'asir fa inna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alhum minas salihin. Allahumma ij'alhum minas salihin an-nafi'in fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakati tilawatina lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para wargi sadaya anu dimuliakeun ku Allah, mangga urang sareng-sareng nunuhun muji ka Gusti Allah Maha Suci anu teu kinten asihna ka urang, maparin kanikmatan anu sakiageuna. Pang-pangna mah nikmat sehat sareng nikmat waktos. Urang sehat tiasa kempel silaturahmi sareng thalabul ilmi di pasian waktos ku Allah teu urang kedah syukuran sadayana. Tekakantun salawat sareng salam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos ngabimbing urang sadayana. Rasulullah tamai asih ka urang teh dibimbing teras, dipasihan bimbingan sagala rupina kangge nyalametkeun urang di dunia sareng di akhirat. Mugi-mugi urang sadayana dipaparinan syafaat ku anjeunna. Amin ya rabbal alamin. Pribados dinten ewangi ieu kumagi urang teu seueur pisan kanikmatan anu eta. Mugi-mugi urang tiasa syukuran ka Gusti Allah, urang dipasihan nikmat. Pang-pang nama pribados ieu karaos ayeuna mah nikmat tiasa sehat tiasa kempol di pangaosan. Hapunten kasadayana anu diririweuh nu tebih anu cakepna lahir batin ngabantos pribados ngadoakeun dugi ka tiasa kempade. Mugi-mugi Allah maparinna nimbana anu saageng-agengna. Amin ya rabbal alamin. Pribados bade ngabantun tina al-arba'in an-nawawiyah anu bade dicandakna hadis anu nomor 26 nyaeta tentang disedekahkan atau bersedekah. Macam-macam sedekah, ada sedekah Allah untuk hambanya, ada juga sedekah hamba. Sedekah hamba ada yang sedekah non harta, ada sedekah harta. Dari sedekah non harta ada sedekah baik kepada yang lain, berbuat baik untuk diri sendiri, tidak mengganggu orang lain. Pribados bade ngabantun sedekah non harta. Nyaeta judulna dina hadis 26, setiap persendian wajib disedekahkan. Judulna wajib, setiap persendian wajib disedekahkan. Jadi kurang teh disedekah. Hadisna Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulaman minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi samsi ta'dilu bainal insanani sadaqah wa tu'inu rajulun fi dini fatahmilahu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'an sadaqah wal kalimatu sadaqah wa bikulli khutwatin tasdiyah ila sholati sadaqah wasamitul ada anil toriki sadaqah. Ya hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Anu hartosna dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib untuk disedekahkan setiap harinya mulai matahari terbit. Ini ada caranya. Yang kedua, berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Menolong seseorang naik kendaraan atau membawa barang-barangnya dinaikkan ke kendaraan, ini juga sedekah.
kita berbicara dengan yang lemah lembut, yang bagus, yang baik, itu sedekah. Kita menyingkirkan suatu rintangan dan di jalan, itu juga sedekah. Itu hadis dari ini hadis dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang dari hadis riwayat Bukhari al-Muslim. Satosna hadis yang singkat ini menjelaskan betapa pentingnya mensyukuri nikmat di antara rahmat yang sering kita lupa, yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat. Oleh karena itu Rasulullah bersabda untuk mengingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim, nikmatani maghmumun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia merugi sebab suka lupa itu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Keduanya adalah kenikmatan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Tuh. Di antara nikmat yang disebutkan dalam hadis ke-26 itu adalah nikmat kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini berbicara tentang sendi yang jumlahnya sangat banyak, yaitu hadisnya fil insani salasu mi'atin wasituna mafsilan fa alaihi ayyatasaddaqu an kulli mafsilin fi kulli yaumin bisadaqah. Setiap manusia memiliki 360 sendi, maka ia wajib, ini ditekankan, maka ia wajib bersedekah atas setiap sendinya setiap harinya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, innahu hulqu kulli insanin min bani adam ala sittina wa salasimiatin mafsil. Sesungguhnya seluruh anak Adam diciptakan dengan 360 sendi. Anak Adam jadi menjalmi manusia baik. Hewan mah sakit sendina, kangge jalmi mah 360 sendi. Setiap sendi yang berguna, yang tercipta merupakan kenikmatan bagi manusia. Jika ada satu sendi yang rusak, maka kita akan merasakan sakit yang luar biasa. Besok emut, jadi emut sudah seberapa puluh tahun ke pengker, dititipkan di uyut ceceknya, nanti jeung ieu ting mayat etas main bola meureunnan dipantog jadi hileudeun sahiji sasendi eta mah sawa mangi masya Allah cerita putih pom putih udah putih baru putih hanut putih pencetan tidak punya nyeri aku kadang emot kalinya satu sendi makanya beribadah kamari meureun sabelas sendi alhamdulillah aina berkat doa sadayana. Oleh karenanya jika kita merenungkan nikmat ini, maka kita akan mendapatinya sebagai nikmat yang luar biasa. Semua nikmat yang Allah berikan akan diminta pertanggungjawaban. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, summa latus'alunna yauma idin anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia.
Itu diingatkan lagi sama hadis ini. Bahasa ini dari Al-Quran. Quran surat Al-Takatsur ayat 8. Karenanya kita harus tetap belajar untuk mensyukuri kenikmatan yang sering kita lupakan. Di antaranya adalah nikmat kesehatan. Dalam hadis di sini menjelaskan bahwa wajib kita untuk menyedekahkan setiap sendi yang ada pada tubuh kita. Hal itu berlaku bukan sekali saja, tetapi setiap hari. Orang teh kudu menyedekahkan sendi-sendi nu aya di urang 250. Teh ulah apa? Sedekahan. Oh, sedekahan. Jadi Sendi urang pasikeun itu pokok. ini nanti juga kumaha teh asa kirang ieu bahasana bahasa Indonesia sedekahi sundanya tahan. Ya 260 sendi nu aya di urang. Eta teh sendi teh upami teh urang kan tiasa kieu. Ieu teh Allah teh ngasih lagi kenikmatan, dikasih pelumas. Jadi urang teh tiasa usak-usik, tiasa bekerja, tiasa segala ku ayana eta kita harus mensyukuri dengan kenikmatan itu. Allah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia banyak diberikan kenikmatan. Allah berfirman, laqad khalaqtal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dina sagala rupina, dina bentukna, dina non tugas-tugasna anu dina awak urang nya ieu mah sanes nyaros teh nya kangge conto ieu mah ya. Pun incu udur di kemo buka gundul sadaya. Cariosna enjing riweuh nyadak tisu. Kaluar bae lendir. Ditingali teh teu aya bulu irungan. Kasaring. Jadi si lendina teh henteu nyangsang dina bulu irung, teu kasaring. Tah bulu irung eta teh penting kangge menampung lendir. Lendina kunaon ditampung di dieu? Urang bade napas ambekan. Kunaon ambekan? Ku pangambung. Sanes ku baham, awas ambekan ku baham. Ya, beureun kitu. Ku pangambung ambekanna. Si udara anu di dieu teh pan kurang teu katingali. Kotorna teh lebat ka dieu disaring. Pangambung teh lebat kana lendir, kotoranna teh udarana lebat ka dieu bersih. Urang tiasa napas, sok mun teh napas bade kumaha. Nya. Penting pisan. Upami bade wudu, cenah sunah na eta mbah pangambung mah ulah sunat perlu dibersihkeun nya. Pentingna kangge urang kangge ngabersihan ieu tadi urang napas urang lancar itu. Aya di hiji deui conto. Ieu kangge conto we nya supaya urang lebih mantap gitu. Ugah bobo si raina teh meungpeun kitu. Jadi reuas tah budak teh meungpeun kitu. Ngan teu pok bae sieun ningali wajahna teh. Teu aya sagalaan ieu teh, teu aya buluan jadi mencep urang mah jiga naon lah kitu nya. Kitu bae. Ditingali teh teu aya bulu halisan. Ari bulu halis sok aya nu dikeriknya, padahal mah teh dosa. Teu aya bulu halisan. Kanggo naon cik punana? Gusti Allah mah parinan ieu teh aya tugasna anu penting pisan. Pan urang sok didamel kesangannya. Mun tas olahraga terus tah kesang teh moal nyelek ka dieu. Ka dieu ku si halis teh dipengpolkeun ka dieu urang sok diseudetan ieu mah. Tah upami kesang teu aya halis, kesang kana panon tiasa panonna rusak buta tungtuna urang teu tiasa ningali tah eta
salah sawios keistimewaan anu diciptaan ku Allah pasiran ka urang teh sebegitu sempurnanya. Sesungguhnya kita telah merasakan nikmat sendi-sendi yang telah Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung sejak awal kita balik, maka sungguh banyak sekali yang harus kita mensyukuri atas setiap sendi itu. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya manusia banyak diberikan kenikmatan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat Quran surat At-Tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tadi introsnya diawaskan. Manusia adalah makhluk terindah yang melebihi makhluk-makhluk yang lain. Semuanya ini dapat dilihat dari sisi bentuknya, keseimbangannya, penciptanya, kegunaannya. Wah, tos pokoknya masirnya kita bisa bergerak dengan adanya diayaan pelumas segala rupinya. Dengan itu maka Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia lebih indah dari makhluk yang lain. Itu pada surat At-Tin. Ada lagi pada surat Al-Iftitar. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Hei manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakannya dan menjadikan susunan yang sebaik-baiknya pada tubuhnya juga seimbang. Ini surat Iftitar. Ada lagi firman yang lain. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ini pada surat Al-Mulk. Katakanlah, Dialah yang menciptakan atau Allah lah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi sangat sedikit kamu bersyukur. Ditekankan lagi pada ayat ini, pada ayat An-Nahl. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Allah memberikan kamu pendengaran dan penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Orang teker lahir sana naonnya, urus Allah dari pasiha ditunggu terus untuk ujung-ujung berok. Allah langsung, Allah langsung itu pisan. Ayat Al-Balad. Alam naj'alahu ainain wa lisanan wa safatain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir. Mata, lidah, ieu nu kurang kedah disyukuri nanti kedah kumaha. Nah, syukurnya para ibu, para bapak sang warga sadaya tangtos kumaha masyukurina. Kanon mahang kontak yang ngaos Quran kan dia berdoa. Kita mensyukuri kenikmatan dari Allah. Iya sadaya
atos ta ayeuna kumaha orang mensyukuri untuk tadi yang sendi 360. Kita harus melaksanakannya setiap hari, wajib setiap hari. Nunamina sholat duhanya waktu santai rahanya sholat duha tadi siangnya kita bersabaraha upami telepap mah tingawitan terbit matahari setumbar kata Nabi Tabu 8 dui kali 15 menit karena waktu lohor panjangnya waktu sabaraha rakaat sholat duha teh minimal upami orang repot teh 2 rakaat khusus kangge persendian orang cenah da ai orang repot bayinya orang tesuk isin gitu udah repot kaos ku ibadah tipu we dugi ka jadi ngembrek sabul tipu we ternyata jadi nama karawas katingali untuk tek gitu dah. Jadi alhamdulillah ayeuna nya pribadah sanes nekankeun nya hayu urang sadayana urang dawangkeun nya persanten lah sadayana ge mau etang-etang ngakengkeun ka pribadah kitu urang dawangkeun salat duha paling sakedik 2 rakaat aya waktos atau nepi nyempetkeun tambihan 2 rakaat deui tambihan 2 rakaat deui pan urang upami sadi dinten maos Fatihah sabaraha kali minimal 17 kali dina Fatihah aya iya kana budun wa iya kana stain dina sirotol mustaqim urang teka Gusti Allah nya iya kana budu urang ka Allah nyembahna urang nyuhunkeun patolongan ulah kasaha ka Gusti Allah urang pasihan Gusti jalan anu lempeng anu pisaeun anu pisalametkeun wabillahi taufiq wal hidayah manawi tekap sakieu kirang langkungna mugi ditawakuf kangge ngejelaskeun anu langkung paos disanggakeun ka Mang Haji Udin supaya langkung semangat kangge beribadah salat duhana mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal tadi sebat sedekah. Aya sedekah ku harta, aya sedekah ku sanes harta. Dijelaskeun rupina iseuna sedekah anu salian harta. Terutama sedekah kangge tujuan nyedekahan 360 persendian anu aya di urang. Memang ditutup ku hadis tadi tindak hadis cukup 2 rakaat salat duha kangge syukuran tetapi sedekah atas 360 persendian anu aya di urang. Salat duha ku 2 rakaat oge terus disebat cukup dina hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kita riwayat. Umupami di sampurnakeun langsung di 2 rakaat misalnya 4 rakaat tapi 2 rakaat tapi 8 rakaat gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparing taufik, maparing bimbingan kangge melaksanakeun ieu sedekah kana 360% yang urang mudah-mudahan. Sedekah aya anu materi anu aya anu sanes materi. Ya contohna ieu sedekah rupina anu sanes materi rupina. Wallahu a'lam. Bila aya patarosan pertanyaan salat duha. Kalau tidak ada
anu saya mah sauna tabus 10 nya kok nih. Salat dua. Ya, nu afdal ya. Nu afdal tabus 10. Afdal. Penggunaan waktu-waktu sholat. Itu sholat ayat keterangan masing-masing sholatnya tergantung sholat. Kami sholat wajib kan opat utamina di awal waktu kecuali isya. Isya rada wengi oge teu naon-naon langkung sae ya. Di sholat wajib di awal waktu no paling bagus kecuali isya. Sholat sunnah dirinci bagusna teh. Kami sholat wengi tahajud bagusna anu seperti lu akhir. Upami duha sebaliknya seperti lu awal itu mah. Akhir seperti lu awal. Dipami siang setengah siang dibagi tilu itu seperti lu akhir siang itu bagus duha ya, kira-kira jam 8-10-an kira-kira gitu. Tergantung sholat nak maka sami waktu-waktu anu utama na segitu. Wallahu alam. Aya sholat oge bagus ku tempat ya. Bagus ku tempat. Sholat jamaah bagus di masjid. Sholat sunnah bagus di bumi ya. Tempat nanti afdolna gitu. Sanes masalah boleh tidak bolehnya, tapi kualitas bagusnya. Masalah kualitas afdol tidak afdolnya. Kalau jamaah sholat wajib bagus di masjid. Kalau sholat sunnah bagus di rumah, lebih afdol. Ya. Wallahu alam. Tadi akhirnya waktu sholat duha kebetulan sebelum kami akhirnya satacan duhur baik. Atas masyarakat pakai mungkin ada sholat pangkalan apa ada di sana apa itu paling kalah atas sholat tahiyat al-masjid tas rasa nusa baraha salaman ke sholat belum bisa ditaros kan di bubar semua kan baik terpunten misalnya sholat duha beberapa kali jadi sajatan al-ahad di hari Jumat di masjid sajatna tahiyat al-masjid diteraskan ku sholat duha sholat ini bagikan eta akhirnya tapi tacan dugi berat ada bisa paling enjingna biasana santosna terbit panon kue ditambahan 15 menitan biasanya. Terus terbit ditambahan 15 menit ya. Istilahna dina fikih disebut qadra rumhin bahala teh ngukur panon kue teh ngangge tumbak ya. Jadi kira-kira upami diukur teh kira-kira panon kue tos luhurna satumbak istilahna. Itu di Pramuka ada sebetulnya teh. Jadi anak-anak sekarang juga sebetulnya kalau ngukur ada ngukur dengan tongkat dulu saya pernah belajar. Itu bisa dikait-kaitkan dengan agama juga sebetulnya. Ngukur itu. Tapi sekarang sudah ada yang jarang mungkin nggak ada, mungkin saya tidak tahu. Tapi sepertinya jarang yang dihubung-hubungkan dengan agama gitu misalnya gitu. Ngukur panon kue misalnya kayak tongkat ini dihubungkan sarang sholat asar atau sholat duha atau sholat duhur kunaon margina ya alasan gampang praktis ayat jam pasti gitu udah pas ya bancet itu bahlanya ya kalau sekarang tuh nyoba misalnya istilahnya apa kalau di fisika itu kalau nyoba apa itu namanya nyoba ilmu itu praktek eksperimen ya kadang eksperimen
Jadi nanti dihubungkan dengan agama, pasti ada hubungannya sebetulnya. Tapi agak kurang jauh sekarang sudah berpikirnya ya. Sekarang sudah agak kurang jauh di ini ya. Padahal ada ilmu-ilmu umum nanti yang juga dihubungkan dengan agama. Biologi paling banyak ada, nggak keliru, ada buku nanti ketika berbicara tentang makhluk hidup dikeluarkan ayat Qur'annya. Jadi ada ininya, ada dihubungkan dengan. Ternyata di Quran yang disebut ulama itu disinggung teh ilmu umum, salis ilmu fikih di Al-Quran teh disebutkan ke Allah di surat Fatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallah min ibadil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah hanya ulama. Ternyata sebelum Allah menyebut ayat ini, yang takut pada Allah adalah ulama. Ilmu apa yang mereka jadikan takut? Ternyata ilmu umum yang sebelumnya itu, yang disebut-sebut ilmu umum itu, gejala-gejala alam gitu. Jadi bukan secara langsung ilmu fikih gitu ya, bukan. Ya ilmu apa saja sebetulnya kalau menjadikan diri takut pada Allah ya termasuk juga ulama ya. Tapi kalau yang di Quran langsung disebut itu ilmu umum ternyata itu yang menjadikan gampang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekedar mengingatkan ya, sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah ya. Kalau Muhammadiyah itu Senin besok tanggal 1 Dzulhijjah ya. Kalau yang selain Muhammadiyah mungkin Selasa tanggal 1-nya. Maka ketika awal bulan Dzulhijjah amal soleh disebut sangat baik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebuah hadis, malahan melebihi baiknya jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Singkatnya amal soleh apa? Di antaranya adalah haji, jelas ya. Haji. Karena tidak semua kita haji, hanya sebagian yang oleh Allah kesempatan sekarang ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah di waktu-waktu mendatang diberikan kesempatan haji atau umrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau karena berbicara sekarang, karena kita tidak haji semua sekarang, maka ada amal yang lain, puasa misalnya. Ada puasa sunnah. Silakan yang kuat puasa silakan, terutama nanti puasa tanggal 9 Dzulhijjah ya. Tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian ada zikir juga untuk diisikan sebagai amal soleh di awal Dzulhijjah. Zikirnya juga yang paling dianjurkan Nabi 3, at-tahlil, la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah. 3 macam zikir ini yang paling banyak dicontohkan oleh Rasulullah untuk diisikan pada bulan Dzulhijjah awal. Kemudian selain zikir nanti juga ada kurban, ada al-udhiyah, ada kurban. Yang mampu silakan berkorban. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat keras. Kama qila fi riwayah, man kana lahu si'ah, barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban, walam yudahi, tetapi tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat Idul Adha kami, kata Rasulullah. Jadi orang yang mampu berkorban tapi tidak berkorban itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh jangan dekat-dekat ke tempat sholat Idul Adha kami. Sampai fala yaqrabanna musallana. Keras sekali hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi kemampuan ya. Banyak cerita-cerita sekarang gampang diakses di internet. Di Jawa ada seorang nenek yang lantai rumahnya masih berlantaikan tanah gitu ya. Rumahnya masih gede, tidak punya TV, apalagi HP, tidak punya. Tapi korban setiap tahun. Akhirnya ditanya, kok nenek mampu berkorban? Jawabannya bagus sekali. Bukan persoalan mampu,
bukan masalah kemampuan, tapi kemauan katanya. Iya. Kemauan. Memang itu dalam bahasa Arab ada peribahasa idza sadaqal azmu wa sabil. Kalau kemauan kuat, maka nanti akan disediakan jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah korban. Kemudian lagi amal saleh itu. Amal saleh yang berikutnya adalah jangan menyia-nyiakan waktu nanti yang awal gereja ini untuk perbuatan-perbuatan yang tidak manfaatnya. Barangkali ada pertanyaan? Kemudian sekali patarasan tadi menyimpangkan tema batas akhir sholat isya asa pernah maos teh pertengahan malam laras katanya. Isya. Tiga. Tapi tadi pilarian dari pernah ngaos tapi nularasna batas waktu sholat isya akhir teh diraha. Oh, secara umum waktu akhir semua sholat termasuk isya itu waktu akhirnya adalah kira-kira di akhirnya dapat sarokaat ya. Jadi misalnya kita tapi naudzubillah melakukan satu rakaat Allahu Akbar, bangun rakaat kedua adzan subuh, itu berarti kita masih dapat waktu sholat ya. Jadi pokoknya masih cukup satu rakaat sholat, sarokaatan sholat di akhir waktu itu adalah waktu paling akhir ya, paling akhir. Kecuali Jumat ya, Jumatan yang Jumatan nih, Jumatan itu kalau Jumatan harus patokannya juga sama satu rakaat. Takut ada yang masbuk yang Jumatan nih. Kalau terlambat ke masjid itu terlambat no paling akhir dapat satu rakaat. Jadi di masjid lagi rakaat kedua si imamnya itu, kita baru datang, maka kita masih keikut ke sholat Jumat. Tapi kalau sudah tidak dapat satu rakaat, berarti kita harus menambah 4 rakaat ya. Namanya sholat. Iya, misalnya kita imam rakaat kedua ruku, sholat Jumat tuh baru datang. Nah yang baru datang ini berarti ini sudah ketinggalan, tidak sholat Jumat ini dah. Maka nanti ikut sholat itu, tapi nanti kemudian ditambah 4 rakaat. Jadi diniatan untuk sholat zuhur ya, sholat zuhur. Jadi nanti bisa ini kemudian kemana-mana nih. Nanti niatnya imam dengan niatnya makmum berbeda. Boleh-boleh saja. Boleh saja. Kan imamnya itu kan lagi sholat Jumat, tapi sampai ruku ada orang baru datang. Ini yang baru datang nih langsung sholat zuhur nih niatnya itu. Nanti itu. Wallahu alam. Kalau yang di rumah ibu-ibu hari Jumat sholatnya sesudah adzan juga ya bisa. Ya sudah ada. Yang menyebabkan tenaga dapat beres di masjid. Ayamnya itu. Sudah adzan ya. Yang bagusnya sudah adzan kedua. Oh ya. Oh sesudah adzan kedua. Takut adzan yang pertama atau belum masuk. Sebab yang dianggap itu adalah adzan yang kedua. Adzan yang kedua. Adzan yang kedua. Wallahu a'lam. Tuhan. Tadi diberikan tuh mungkin ceramah. Jadi soal apa untuk bersedekah apa senisih itu wajib. Terus untuk menutup itu semua melaksanakan sholat duha. Berarti kalau gitu apakah betul persepsinya bahwa itu harus dilaksanakan setiap hari sholat duha itu? Terus kemudian kalau tidak bagaimana? Atau selain itu ada penggantinya enggak untuk menutupi sedekah itu? Selain duha. Ya selain duha barangkali. Ya selain duha, yang anggota-anggota nanti dipakai ketaatan ya, ketaatan. Itu hanya salah satu contoh ya. Sholat duhanya saja adalah hukumnya sunnah gitu ya. Sholat duhanya adalah sunnah hukumnya. Sekarang kalau tidak melaksanakan sholat duha, ya tidak berdosa tapi merugi ya. Tapi tidak berdosa kan tidak melakukan sunnah.
bukan wajib. Kalau wajib kan langsung berdosa ya. Tapi bukan, walaupun tidak berdosa tapi merugi ya, karena tidak melakukan sholat, kalau tidak melakukan hukum sunnah gitu ya. Tak, kerugiannya mana? Sangat jelas, karena diantara fungsinya sholat duha adalah untuk menyedekahi ya, menyedekahi persendian. Berarti yang tidak sholat duha berarti lahiriahnya dari segi itu belum menyedekahi gitu ya. Nah nanti kalau anggota-anggota badan ini disedekahi selain dengan sholat duha apa bisa? Bisa. Tapi juga kalau sholat duha itu langsung keseluruhan 360 kena semua itu dengan 2 rakaat sholat duha. Tapi kalau tidak sholat duha kan mungkin nanti sedekahnya hanya dicicil-cicil mungkin. Misalnya kalau sholat jamaah berjalan kaki, mungkin kaki baru disedekahi dengan jalan sholat ke jamaah. Tapi yang lain kan mungkin belum kan gitu. Tapi kalau sholat duha itu langsung bisa include semua ya, semua itu yang 360 persendian kita itu seolah-olah sudah tercukupi disedekahi dengan 2 rakaat sholat duha itu. Apalagi lebih ya gitu ya. Gitu ya. Yang 360 persendian dengan 2 rakaat sholat duha sudah tercukupi ya, disedekahi itu dengan sholat duha ini. Jadi kalau tidak sholat duha ya bisa aja dengan kebaikan yang lain, tapi mungkin tidak selengkap seperti sholat duha itu. Wallahu alam. Itu malas nih. Kemana? Ya upami istri sholat atau upami sholat selain di bumi teh keluar. Kalau teh pahalana jadi ngirangan gitu. Oh. Langkung tebih deh, nyalangkung ngirangan deh. Mau eta terus. Eta baheula eta teh. Jantan aya hadis memang istri eta teh salat jamaah sae di bumi itu kapungkur di Kuba. Sebab hadisna teh dapat margina kapungkur seueur nu ganggu. Jadi pami istri ke masjid menuju awal-awal Islam di Kuba teh diganggu ku jalmi kafir. Terus bagus di bumi bae aya gitu mah. Ayeuna upami gangguan terus teu aya model zaman ayeuna teh gitu ya. Terus di masjid disayagikeun tempat kangge istri khusus gitu ya. Terus di bumi teu aya pamengan kewajiban gitu. Ya aya hadis Nabi oge. Upami istri izin ya ka suamina bade salat jamaah di masjid, maka di hadis itu di pasihan widi, kena di pasihan widi di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qila fi riwayah disebutkan itu. Sampai di hadisnya disebutkan kalau istri minta izin malam hari untuk salat jamaah di masjid, suruh izinkan ke suami itu. Umupami dina waktu caang modelna gitu. Jantan anu istri langkung sae di bumi teh itu kapungkur nuju seueur gangguan di jalmi kafir bumi ka masjid teh mutlak kitu nya sanes. Moal. Sebabna ina pami orang teu berlaku kitu. Sebabna tos teu aya sih. Tetap berlaku pami aya kasus gitu teh. Berlaku mau aya gitu-gitu. Contoh misalnya ya urang mah pangseueurna muslimna dia. Coba pami di Nusa Tenggara Timur, orang teh Nusa Tenggara Timur, diizinan adan, diizinan itu alhamdulillah pisan, mau di itu teh. Kalau di yang sedikit-sedikit, coba misalnya kalau di UPI ada ya, di UPI kan pernah di Tomohon dulu tuh, di Sulawesi itu, iya pernah. Cobalah nanti kalau modal ning Sofi misalnya. Itu selain atau yang lain-lain nanti kalau praktek-praktek lapangan di daerah mana itu sambil lihat-lihat keagamaan tuh. Jadi nanti jadi oleh-oleh. Jadi kalau di Kalimantan misalnya gimana situasi keagamaan orang gitu misalnya adan, samin, terusan dia gitu. Jadi banyak yang menarik sebetulnya untuk dibuat oleh-oleh ya. Di UPI dulu ya, anu di Tumohon tuh. Ya walaupun cerita ke mamangna ke Akina ya sini Akina ya. Tapi saya menangkap di Sulawesi juga itu adalah termasuk yang agak sulit masih beragama. Agak sulit karena banyak mayoritas orang Kristen. Jadi semakin banyak orang yang tidak muslim
itu kemungkinan sebab-sebab yang tadi itu ada kemungkinan model diganggu gitu ya. Maka kemungkinan anu kapungkur terjadi zaman Nabi mungkin baik terjadi deui mungkin. Jadi entah berarti itu mah dihapus gitu ya, entah gitu ya. Tapi pada sebab itu terus daya model orang teh di bumi tergaduh kewajiban gitu ya. Terus di masjid disayagikan khusus aya kangge istri. Terus aya anu ngaganggu bagus di masjid. Itu sikon gimana ya? Iya. Jadi kondisional istilahnya, kondisional. Wallahu a'lam. Istri yang niat nuntut ilmu dicarang ku suaminya tak kumaha? Kunaon? Istri yang nuntut ilmu terus dicarang ku suaminya tak kumaha? Kan nuntut ilmu teh wajib. Bagus. Terus ku suaminya teh ulaheun eta kumaha? Memang istri mah sebetulnya entong eta teh milari ilmu di luar teh. Lamun suamina sanggup ngajaran istrina. Gitu ya. Aya syarat. Iya. Kalau suaminya sanggup untuk mengajari istrinya, bagus di rumah memang. Tapi mau ndak suami mengajari istrinya terus-terusan? Gitu. Jadi nanti akhirnya memang istrinya gitu sebetulnya. Istri teh. Ya kalau yang di rumah sanggup untuk mengajari, ya silakan. Tapi kalau yang di rumah tidak sanggup mengajari, maka nanti ya harus memberikan peluang kepada istri untuk mencari ilmu. Sama dengan kita nih ngajar ngaji anak tuh. Sebetulnya anak tuh bukan orang lain yang ngajar tuh. Kita orang tua yang ngajari anak kita itu. Bukan orang lain, bukan guru yang lain sebetulnya. Bukan menyepelekan guru ya. Tapi karena kita di rumah mungkin tidak, ya bukan tidak ya. Ya mungkin kesempatan untuk itu tidak sanggup kita, akhirnya ke orang lain. Jadi maksudnya pamit kagiroh ke orang teh, katanganan ke orang, kaya kada dipersiap disayagikan kana sanes gitu nya. Gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi kalau suami yang melarang istrinya nyari ilmu di luar, ya suami itu harus sanggup mengajari istrinya gitu ya. Dosa kayak. Ya dosa untuk ngajaran ente nyaram itu coba aku mah eta gitu ya. Gitu ya. Kalau berarti engkena kan istrinya seolah-olah dianggap bodoh kan gitu. Sementara ngajaran ente oke. Bodoh. Iya, bade misalnya teh buat baik gitu. Tapi susu rumputan di suami itu kumaha? Bade berbuat baik teh gitu. Kalau sanes itu tapi susu rumputan ti suami bukan gitu. Berbuat baikna naon? Misal teh bade silaturahmi atau napi sedekah gitu. Kita teh upami keluar masih antara ya. Upami jarakna rada tebih gitu, menurut rada tebih bae. Masih antara gitu. Bade ka anu gitu ya. Upami kayaknya mau bicara meta kumaha bisik aya mohon bisik aya pamengan anu suami makedah di ieun gitu kedah di kaulaan ongko gitu ya. Misalnya suami sakit gitu ya, istrinya saya mau silaturahmi ya sakit di dia oke gitu ya, maka dia milih nungguan si suami iya gitu ya. Jadi entong kebatal oke orang nanti jadi kondisional baik ya, kondisional baik. Termasuk tadi melari ilmu oke eta teh engke ilmu teh dirinci eta teh ilmu. Ya ilmu wajib atau ilmu sekedar ilmu fardu kifayah atau kumaha sebab ilmu kayak hukumna tak seueur macam-macam hukumna gitu. Anu wajib mah ya kudu eta mah wajib. Jadi pami modal gitu, modal bari sedekah. Nah, sedekah oge kondisional kena. Sareng suami teh lamun rada ageng ya orang wartos gitu ya, wartos. Tapi lamun model ka tukang nyanyi-nyanyi itu gitu teh. Kita mah teh kudu wartos, bade masan 500 perak 1000 perak mah teu kudu laporan ke suami mah. Lapor suami, iya gitu ya. Debit kredit gitu ya. 1000 dipastikan teh kudu teh mah. Jadi pami rada ageng pami ka suami ya wartos itu. Tapi pami nu alit mah ya tidak kena wartos ya. Diperkirakan sendiri. Ya kondisional lah istilahnya gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
paling bimbingan ke orang sadaya kangge sayana terapkeun keagamaan di rumah tangga, di muamalah sareng Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu-waktu ketamina anu badi payunan urang sadaya kausi ku amal saleh anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebat ahabbu ilallah sangat dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa khair. Allahumma ansuluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.